Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu mau presensi dulu ya. Silahkan berkata hadir jika Ibu menyebut nama kalian. Mahmudah. Hadir, Bu. Raudatul Jannah. Hadir, Bu. Angga Raksa Hermawan. Angga. Rahmah Fitri. Hadir, Bu. Angga Raksa Hermawan. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik anak-anak, Ibu share screen dulu ya. Iya, Bu. Nah, baik anak-anak. Pada hari ini kita masih berada pada bab yang sama, yaitu kekongruenan dan kesebangunan. Adapun pokok bahasan kita pada hari ini adalah kesebangunan bangun datar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan agar kalian semua bisa mengidentifikasikan dua bangun datar sebangun atau tidak. Baik. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai kekongruenan. Nah, dua bangun datar disebut kongruen jika memenuhi dua syarat. Ada yang ingat apa aja syarat itu? Yang pertama syaratnya apa? Mahmudah? Sisinya sama panjang, Bu. Iya, sisinya sama panjang. Terus apa lagi? Ukurannya sama. Iya, besar sudutnya juga sama. Oke, kita kembali ke pokok bahasan kita, kesebangunan bangun datar. Sebelumnya Ibu mau bertanya, sepengetahuan kalian, kesebangunan itu apa sih? Ada yang tahu? Bangun yang sebangun, Bu. Iya, bangun yang sebangun. Bagus, Raudatul Jannah. Terus, bagaimana cara kita mengidentifikasi dua bangun datar sebangun atau tidak? Ada yang tahu? Dengan Baik. cara diamati, Bu. Ya, bagus. Nah, untuk lebih paham lagi, silakan kalian simak penjelasan dari Ibu ya. Nah, di sini ada kesebangunan bangun datar. Kesebangunan disimbolkan dengan notasi seperti ini, yang bisa dibaca sebangun. Dan jika tidak sebangun, disimbolkan dengan seperti ini, dibaca tidak sebangun. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika memiliki sisi-sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dengan kata lain, dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai, dan yang kedua, sudut yang bersesuaian besarnya sama. Nah, agar kalian lebih paham, kita lanjut ke contoh ya. Sekarang kalian perhatikan gambar di sini. Di sini ada dua bangun datar. Nah, dua bangun datar ini dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Nah, AB sesuai dengan EF. AB per EF sama dengan BC sesuai FG. BC per FG sama dengan CD sesuai GH. CD per GH sama dengan AD sesuai EH, AD per EH. Dan yang kedua, sudut yang bersesuaian besarnya sama. Di sini ada sudut A sesuai dengan sudut E. Sudut B sama dengan sudut F. Sudut C sama dengan sudut G. Sudut D sama dengan sudut H.
Nah, jika bangun ABCD dan EFGH memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan EFGH sebangun. Dinotasikan dengan ABCD sebangun EFGH. Notasi seperti ini. Nah, di sini ada catatan. Nah, ketika kalian ingin menyatakan dua bangun sebangun, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya seperti ini. ABCD. Nah, ABCD berurutan kan? Di sini E, F, G, H juga berurutan. Nah, di sini A sesuai dengan E, B sesuai dengan F, C sesuai dengan G, dan D sesuai dengan H. Atau kalian bisa juga menulisnya seperti ini, B, A, D, C. B, A, D, C. Berurutan kan titik-titiknya? F, E, H, G. F, E, H, G. Nah, berurutan kan? B sesuai dengan F, A sesuai dengan E, D sesuai dengan H, dan C sesuai dengan G. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, di sini perhatikan gambar di bawah ini. Manakah pasangan persegi panjang yang sebangun? Di sini kalian lihat ada 3 persegi panjang. Nah, yang pertama kita periksa sudut-sudut yang bersesuaian. Ketiga gambar tersebut adalah persegi panjang. Maka besar setiap sudutnya adalah 90 derajat. Sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama besar, yaitu 90 derajat. Nah, yang kedua, kita periksa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Pertama, kita ada persegi panjang 1 dan 2. Nah, 1 dan 2 kita bandingkan. Di sini ada AB. AB sesuai dengan EF. AB per EF sama dengan DC per HG. DC per HG sama dengan 12 per 8. Perbandingannya kita sederhanakan menjadi 3/2. Lalu di sini ada AD per EH. Terus ada BC per FG sama dengan 8/6. Kita sederhanakan perbandingannya menjadi 4/3. Diperoleh bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama. Jadi persegi panjang tidak sebangun. Selanjutnya, pada persegi panjang 1 dan 3. Nah, kita lihat AB sesuai dengan JK sama dengan DC per IL. DC per IL sama dengan 12/4. Kita sederhanakan perbandingannya menjadi 3/1. Lalu di sini ada AD per JI sama dengan BC per KL sama dengan 8/3. Nah, tampak bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama. Jadi, persegi panjang 1 dan 3 tidak sebangun. Nah, selanjutnya ada persegi panjang 2 dan 3. Kita lihat 2 dan 3. Di sini ada EF. Nah, ada EF sesuai dengan JK. EF per JK sama dengan HG per IL sama dengan 8/4. Kita sederhanakan perbandingannya menjadi 2/1. Lalu ada EH. EH per JI. EH per JI sama dengan FG per KL sama dengan 6/3. Kita sederhanakan perbandingannya menjadi 2/1. Tampak bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Jadi, persegi panjang 2 dan 3 itu sebangun. Ingat, EFGH sebangun dengan JKLI. EFGH JKLI. Nah, tetapi EFGH tidak sebangun dengan IJKL. EFGH tidak sebangun dengan IJKL. Nah, jadi pasangan persegi panjang yang sebangun adalah persegi panjang 2 dan 3. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Atau kalian semua sudah paham? Bagaimana anak-anak? Alhamdulillah paham ya. Nah, kalau begitu, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ada Raudatul Jannah dan Mahmudah. Dan kelompok kedua ada Rahmah Fitri dan Angga Raksa Hermawan. Ibu akan memberi kalian waktu 3 menit. Nah, waktu itu kalian manfaatkan untuk memahami materi yang telah Ibu berikan lebih dalam lagi. Dan pastikan semua anggota kelompok kalian menguasai materi yang telah Ibu berikan. Karena setelah ini Ibu akan mengadakan game ya. Nah, silahkan kalian berkomunikasi dengan
pasangan kelompok kalian melewat via apapun terserah, waktunya dimulai dari sekarang. Ya anak-anak, waktunya sudah 3 menit ya. Nah, sekarang Ibu akan membacakan cara dan aturan game. Yang pertama, game ini terdiri dari 2 sesi. Yang kedua, setiap sesi masing-masing kelompok harus mengirimkan 1 orang perwakilan kelompoknya yang berbeda. Misal seperti ini. Pada sesi pertama, dari kelompok 1 mengirimkan Rodatul Jannah. Maka pada sesi kedua, dari kelompok 1 harus mengirimkan Mahmudah. Jadi dengan orang yang berbeda. Yang ketiga, Ibu akan membacakan soal. Dan yang keempat, ketika kalian mengetahui jawabannya, sebut nama kelompok kalian. Kelompok 1, Ibu beri nama 1. Kelompok 2, Ibu beri nama 2. Jadi, ketika kelompok 1 mengetahui jawabannya, sebut 1. Yang kelima, yang boleh berbicara hanya peserta yang sedang mengikuti game. Yang keenam, kelompok pertama yang menyebut nama kelompoknya diberi kesempatan untuk menjawab soal. Yang ketujuh, jika benar akan diberi skor, dan jika salah, kesempatan menjawab akan diberikan kepada kelompok lain. Yang kedelapan, 1 soal sesi pertama memiliki skor 50, dan 1 soal sesi kedua memiliki skor 100. Oke, anak-anak kita mulai ya. Nah, sesi 1, nomor 1, selidikilah apakah 2 belah ketupat di bawah ini sebangun? 1. Iya, 1. Sebangun atau tidak? Tidak sebangun, Bu. Iya, benar ya. Jawabannya tidak sebangun. Kira-kira kenapa nih jadi tidak sebangun? Karena derajatnya itu, Bu, beda. Iya, karena sudut yang bersesuaiannya tidak sama besar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, selidikilah apakah 2 persegi di bawah ini sebangun? 1. Siapa? Oke, 1. Apakah sebangun atau tidak? Sebangun. Iya, benar. Sebangun ya. Kita lanjut ke sesi 2. Ibu mau lihat nih, siapa aja yang bermain di sesi 2. Tolong lambaikan tangannya. Baik, oke. Kita lanjut ke sesi 2 ya. Nah, carilah pasangan bangun yang sebangun di antara gambar di bawah ini. Siapa 2, yang Bu. menjawab? Oke, 2. 2. Apa jawabannya? Bangun A dan bangun B. Iya. Bangun C dan bangun D. Bangun C dan G. Iya. Bangun E dan F. Bangun E dan F. Benar ya, pasangan bangun yang sebangun adalah bangun A dan B, C dan G, dan E dan F. Baik anak-anak, gamenya sudah selesai, dan nilai kalian seri ya. Kelompok 1 mendapatkan 100 poin, dan kelompok 2 mendapatkan 100 poin. Nah, karena kalian mendapatkan nilai seri, Ibu memberi reward kepada kalian untuk tidak perlu mengerjakan PR. Yeay. Nah, sampai di sini anak-anak. Jadi pada hari ini, apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Iya, tentang kesebangunan. Terus, Ya, Bu. 2 bangun datar itu disebut sebangun jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, apa syaratnya? Sudutnya sama besar. Iya, sudut yang bersesuaian sama besar. Terus, yang kedua, sisi-sisinya sama panjang. perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya senilai. Ya, senilai. Ya, terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengulang pembelajaran yang telah kita pelajari dan persiapkan diri kalian untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui pada 2 bangun yang sebangun. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian dari Ibu. Mohon maaf jika Ibu ada kata-kata Ibu yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.